Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bapak mengucap syukur untuk hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, sehingga boleh memberikan kekuatan kepada kami melalui firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami mungkin yang sedang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan kau memberikan kekuatan melalui firman-Mu. Kami percaya kami telah ditentukan dan dipilih Tuhan menjadi ladies-ladies yang punya dampak, terutama juga di dalam keluarga kami, pelayanan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom para ladies. Ya, hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu bicara tentang wife or wifi. Ya, wife or wifi. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena mengingat ya memang bukan hanya kaum ibu semua ya, semua kita, tetapi memang berkenaan dengan ini saya lihat tulisan secara Inggrisnya ini hampir mirip ya. Inilah yang terjadi kepada kita semua jikalau kita tidak menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah seorang istri ya. Tapi kerap kali eh, kita mungkin terjebak atau terlena atau mungkin juga lupa bahwa kita adalah seorang ibu dan istri gitu. Kenapa? Karena mungkin kita asik dengan medsos, kita asik dengan ya berbagai macam lah TikTok, Instagram ya, upload sana, upload sini, bahkan kita lupa bahwa kita seorang istri yang harus bertanggung jawab atas keluarga. Entah itu menjadi ibu yang baik dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang sampai kita lupa itu kita bisa di toilet lama loh ya. Yang mungkin di sini nggak ada lah ya, di tempat lain ya, di toilet itu bisa berjam-jam. Saya tidak katakan untuk atau melarang ya ladies untuk membawa HP ke dalam toilet. Karena kalau kita larang, saya pikir itu akan sangat sulit gitu ya. Apalagi kita ini sudah para orang yang sudah dewasa. Mungkin kalau anak-anak yang pra-remaja, kita khawatir mereka terjadi sesuatu ya. Ya, karena mereka belum cukup dewasa. Tapi kita yang sudah dewasa, ya kita kadang bisa bawa HP ke toilet gitu. Nah, tetapi apa yang kita kita lakukan gitu? Kalau memang itu urgent, memang harus membalas WhatsApp atau mengerjakan sesuatu atau baca sesuatu yang memang urgent sifatnya, menurut saya sih ya is okay. Kalau enggak pun itu akan jauh lebih baik. Tapi yang kita khawatirkan adalah bisa berjam-jam ya, entah itu dia cari barang ya, entah itu nyari apa, bisa berjam-jam bahkan dia lupa dia harus mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, itu suka nggak suka memang sudah terjadi seperti itu. Makanya hari ini kita harus sadar bahwa kita ini adalah seorang istri ataupun kita ini seorang ibu yang punya tanggung jawab, yang jangan sampai kita terlena dengan wifi atau internet ya. Nah, saudara, dan juga eh, bahkan kita juga pernah dengar dulu ya, sampai ada kejadian kenapa kok nggak bilang papa minta pulsa, tapi mama minta pulsa. Nah, apakah mama atau ibu yang lebih sering gitu gadgetan? Ya, menurut saya sih nggak juga gitu. Cuma di sini kita bisa belajar bahwa bahayanya gadget kalau kita tidak bisa kontrol. Kita seringkali mengajarkan kepada anak kita mengajarkan kepada remaja, tapi sesungguhnya ini bukan hanya, menurut saya bukan hanya mengikat anak-anak, ini mengikat sampai kepada
diri kita, ya. Bahkan mama saya, kalau mama saya sih nggak terlalu bisa main ini. Tapi ini medsos juga ya menurut saya. Dia nonton di YouTube, nonton di televisi, itu sampai terbawa suasana, ya. Framing-framing semua hal-hal yang memang bisa mempengaruhi pikirannya gitu. Jadi tanpa tanpa disadari itu terbawa suasana. Kalau nggak salah itu dia pernah nonton eh, reality show gitu ya. Sampai akhirnya dia bilang, wah ini luar biasa begini dan begitu. Kasus ini kasus perceraian, ribut dan semuanya. Jadi dampak daripada media sosial itu bukan hanya berdampak kepada anak remaja. Tanpa kita sadari ini berdampak kepada kita juga, ya. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama melihat bahwa wifi or wife, kita adalah seorang istri yang bertanggung jawab kepada keluarga. Nah, berkenaan dengan ini, saya akan mengangkat tema ini dengan hal-hal yang berkaitan dengan wifi. Ya, contohnya misalkan kalau kita bilang wifi pasti ada modem. Apa itu modem? Modem itu adalah alat yang untuk menangkap ya signal daripada frekuensi ataupun dari sumbernya, yaitu satelit di atas sana. Sehingga di sini kita harus belajar bahwa kita memang boleh ya nonton segala hal, lihat segala hal, tetapi harus tahu juga sumbernya itu apakah benar. Jadi kita jangan sampai akhirnya sumbernya itu belum benar, belum terverifikasi, lalu kita sampaikan kemana-mana, kita broadcast kemana-mana. Nah, memang memang kita akhirnya menyadari bahwa itu salah. Tapi sadarkah kita apa yang telah kita broadcast belum tentu benar, tetapi itu sudah tersebar kemana-mana. Sehingga hal pertama yang kita harus tahu bahwa sumber itu harus benar dulu, ya. Jadi tidak dilarang kita itu mau lihat sebanyak-banyaknya, tapi sumber itu harus benar. Yang kedua adalah bicara tentang router, ya. Kalau ladies tahu, ya, kalau misalkan rumah kita itu ada beberapa kamar atau mungkin jarak dari sumbernya yaitu modem yang satu dengan kamar yang itu rada jauh, kita biasanya pakai router. Router itu penyambung signal supaya signal yang di tempat yang jauh itu dapat lebih bagus. Ya, apa? Kalau saya melihatnya bahwa kita yang setelah mendapatkan sumber yang benar, kita juga harus menyampaikan sesuatu yang benar. Jangan sampai sumbernya sudah benar, tapi kita tidak menyampaikan sesuatu yang benar. Kejatuhan manusia pertama kali di Taman Eden itu juga sebetulnya seperti itu. Bahwa Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, buah ya yang di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tuhan katakan sebagai sumbernya seperti itu. Tetapi apa yang Hawa katakan? Hawa katakan jangan dimakan dan jangan diraba, maka kamu akan mati. Jadi waktu iblis dalam wujud ular itu dia mengatakan apa yang Allah katakan kepadamu? Allah katakan kepada saya jangan kamu makan dan juga kamu raba. Padahal Allah tidak pernah mengatakan haraba, tapi ditambah oleh Hawa. Nah, ini mengajarkan kepada kita, jikalau kita mendapat sumber yang benar, kita juga harus menyampaikan sesuatu yang benar. Jangan mengurangi, jangan menambahkan. Itulah seringkali yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kamu bisa menguasai lidah, kamu adalah sempurna. Apa yang kamu katakan, itu akan kembali kepada kamu. Sehingga kata-kata kita ini harus dijaga. Ya. Nah, ini saya akan mengangkat juga mengenai user ID. Ya, ini user ID itu apa? User ID itu kalau di internet itu adalah identitas diri, ya. Jadi biasanya tuh user ID ada yang masukin emailnya kah, ada yang masukin apa nomor atau apa, tapi itu menggambarkan bahwa identitas dirinya. Nah, di sini kita harus tahu, kita boleh sekali lagi menggunakan, kita boleh sekali lagi
banyak menggunakan medsos, tidak salah, tapi tetap dengan kontrol atau batas yang bagus ya. Tidak sedikit orang akhirnya banyakkan nonton, akhirnya kena radiasi juga ada. Nonton juga kena masalah dengan sarafnya juga ada. Nah, itu ini ya. Itu banyak kejadian seperti itu. Itu kita mungkin kita nggak perlu ngajar seperti itu lagi karena kita sudah cukup dewasa. Kalau dirasa sudah memang nggak enak di mata ya kita berhenti. Tetapi yang saya mau tekankan adalah rema dari user ID ini apa? User ID ini adalah identitas diri kita. User ID ini adalah identitas diri kita. Kita boleh menggunakan medsos, tetapi harus dengan identitas. Loh, Pak, saya ketik kok identitas saya, user ID saya, itu memang secara fisik, secara harafiah. Tetapi kita betul memasukkan identitas kita. Tetapi waktu kita main di medsos itu, apakah kita mencerminkan identitas kita sesungguhnya? Ya, mohon maaf. Kadang-kadang kita membangunnya dengan cara yang salah, ya, macam-macam. Ya, tidak sedikit orang apa yang dia makan semua difoto. Sekali lagi, saya tidak melarang. Tetapi apakah berlebihan? Kalau semua yang kita makan harus kita foto dulu. Lalu ya tampil sana, tampil sini, semua yang kita masukkan ya hanya tentang diri kita. Saya tidak pungkiri, itu pasti akan dilewati. Termasuk ya, mungkin anak-anak saya juga seperti itu, tapi saya tetap ngomong sama mereka. Tapi yang jangan sampai kita yang orang dewasa, kita yang sudah mengerti mungkin lebih lebih bijaksana, tapi tetap melakukan hal yang sama. Loh Pak, memang nggak boleh. Boleh, tetapi kita harus seimbang. Ya, kita harus seimbang. Kalau kita masukkan misalkan sesuatu yang entah makanan lah, entah apa yang kita lakukan lah. Tapi apakah pernah terpikir kita memasukkan yang bisa bermanfaat, yang bisa membangun orang? Apakah kita memasukkan firman Tuhan, kegiatan gereja? Apakah seperti itu? Terkecuali memang dia introvert. Ya, ada orang memang tidak suka seperti itu. Tapi kalau dia hanya satu hal dia lakukan, tapi yang rohani tidak dilakukan, ya menurut saya itu kita tidak memberikan identitas kita sesungguhnya, ya. Karena di dalam Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27, Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus artinya identitas kita. Di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, sekali lagi kita boleh melakukan semua apa yang kita mau, kita suka. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini punya identitas. Anak Allah, orang percaya, yang telah dibaptis, yang telah mengenakan Kristus di dalam kita. Sehingga kalau kita mau lakukan satu hal, kita jangan lupa bahwa identitas kita adalah orang percaya, kita juga harus mempermuliakan Tuhan. Ya, melalui yang kita tampilkan tadi. Jangan sampai ya akhirnya kita lupa identitas kita. Maaf, kadang-kadang kalau kita sampai lupa identitas kita, ya kalau dulu bahasa orang kan ngomongnya mencari jati diri, itu sebetulnya tidak ada identitas. Ya, itu bisa terjadi loh kepada kita. Mau siapapun juga bisa terjadi. Ya, sehingga begini, menurut saya ciri-cirinya tuh begini. Dia akan cari validasi. Dia cari validasinya begini. Dia ngupload sesuatu, dia mau lihat komennya orang. Kalau komennya bagus, wah senengnya luar biasa. Sepertinya pujian dari manusia itu lebih berharga daripada pujian dari Tuhan. Sepertinya seperti itu. Ya. Dan kalau misalkan tidak ada pujian, dia mulai stres, mulai mikir.
Nah, itu menurut saya dia sudah kehilangan identitas. Nah, alangkah bahayanya kalau itu terjadi kepada ladies, ya. Menurut saya yang sudah cukup dewasa, yang notabene dia ada seorang istri dan seorang ibu, ya, yang harusnya memberikan istilahnya teladan dan contoh kepada anak-anaknya, tapi untuk dirinya sendiri saja dia masih cari validasi, gitu. Bahkan tidak sedikit begitu ada sedikit bully, ada sedikit komen yang tidak bagus, wah sakit hati. Mulai perang di media sosial, ya, mulai keluarkan kalimat-kalimat kata-kata yang tidak pantas dan tidak baik. Nah, apakah seperti itu identitas sebagai anak-anak Allah? Apakah itu identitas kita sebagai seorang istri yang baik? Apakah identitas kita sebagai ibu yang baik? Bayangkan kalau itu dilihat oleh orang-orang, ya, teman-teman atau mungkin dari anak-anak kita. Nah, mungkin itu kadang kita kita lupakan, kita saking asiknya main media sosial, sebelum tidur, bangun tidur, semua hidup kita udah seperti itu. Kita sampai lupa identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah yang punya tanggung jawab sebagai istri dan juga ibu. Menurut saya, kita kalau memang suka hal seperti itu silakan, tetapi coba deh imbangi. Pak, saya nggak mau terlalu ekstrim. Nggak usah terlalu ekstrim. Keluarkan aja kata-kata yang umum, ya, yang membangun, ada sesuatu yang berdampak, ya. Saya begini, saya lihat ya, ada beberapa, mungkin saya lihat juga ada istilahnya apa ya, sosialita ya, sosialita gitu. Dia dia itu ngupload juga kalau dia jalan-jalan, dia makan ngupload. Tapi waktu dia ke gereja dia juga ngupload loh. Dan orangnya ya cukup cukup berini juga, bermedsos juga menurut saya ya. Tapi kok orang ini nggak malu ya? Tapi kalau ada juga orang yang ngomongnya rohani, tapi kok nggak berani ya masukin di medsos ya tentang hidupnya gitu loh. Tentang dia bergereja, dia melayani, kenapa ya? Kok saya bingung. Sedangkan ini yang kelihatannya tidak berrohani, tapi masih seimbang gitu. Nah, kesalahannya di mana gitu? Nah, apakah kita ini yang sudah kehilangan identitas kita? Apakah kita yang akhirnya tidak berani mengakui bahwa saya ini orang percaya, orang Kristen? Aneh. Tapi ya sudahlah, biarlah, menurut saya ini satu pembelajaran buat kita supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, identitas. Kita kalau mau masukkan atau kita mau WiFi di dalam satu laptop kita apa semua, kita pasti masukkan user ID. Itu bicara identitas. Hari ini kita tahu bahwa identitas kita adalah anak-anak Allah yang telah dibaptis, yang telah mengenakan Kristus di dalam kita. Artinya juga menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggung jawab. Yang kedua, waktu setelah kita masukkan user ID itu, pasti kita juga harus masukkan password. Ya, kalau kita tidak masukkan password, tidak mungkin itu akan apa namanya terbuka aplikasinya, terbuka situsnya, terbuka semuanya. Jadi ada yang namanya user ID, identitas diri. Yang kedua, kita juga harus punya password. Nah, password bagi saya itu adalah iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa membuka berkat-berkat rohani dari Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa datang percaya kepada Tuhan. Sehingga bagi saya password itu adalah untuk membuka semuanya, sehingga iman itu sangat penting. Apa hubungannya dengan istri? Apa hubungannya dengan ladies? Iman itu bukan imam, ya. Kalau imam itu ada gendernya, laki-laki. Tapi kalau iman itu tidak ada gendernya. Sehingga iman itu untuk laki kah perempuan, yang pasti untuk orang percaya. Sehingga tidak ditentukan oleh gender. Nah, sehingga
Kita ladies kan juga dikatakan seorang wanita itu adalah seorang penolong, ya, seorang penolong. Jadi saya bicara tentang iman ini, password ini, ya. Jadi bahwa seorang istri itu adalah seorang penolong. Penolong itu banyak. Kalau kita mau kaitkan dengan media sosial, wifi, banyak hal dia bisa melakukan. Ya, kalau kita bilang dia seorang wanita karir, dia bisa menolong suaminya dengan bekerja. Ya, kalau dia seorang yang melayani, dia bisa menolong dengan apa? Dengan dia tadi menyampaikan firman hal-hal yang baik di media sosial. Tapi yang pasti iman itu adalah untuk membuka jalan, ya, menolong. Bahkan dia menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi suami dan keluarganya. Ya. Karena iman itu, ladies, bukan hanya bicara, oh dia yang punya iman, dia bisa sembuh karena imannya. Tidak. Istri pun, kalau suaminya atau keluarganya atau pelayanannya atau apapun itu, ya, kalau lagi mengalami masalah sesuatu, kalau istri itu sebagai penolong dan dia punya iman, maka dia akan berdampak, maka dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, contohnya siapa? Saya ambil contoh dari seorang perwira di Kapernaum, ya, yang dimana seorang hambanya yang sakit. Memang secara gender ini laki-laki, tapi saya tidak bicara gender, saya bicara tentang imannya, karena iman dari perwira ini yang dipuji Tuhan. Perwiranya yang sakit, dia tidak ada harapan, dia tidak berjumpa dengan Tuhan, tapi perwira ini yang berjumpa dengan Tuhan, lalu iman dia bisa menolong dari perwira ini. Nah, ini gambaran daripada ladies, seorang istri yang dikatakan penolong. Sehingga kalau misalkan entah itu suami, keluarga, pekerjaan, atau apapun, mungkin pelayanan kita, mengalami sesuatu masalah atau apapun, kita sebagai seorang ladies, kita harus punya iman, ya, sehingga iman itu bisa menolong. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Matius 8 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-10. Matius 8 ayat ke-6 sampai dengan ke-10. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi jelas ya, hambanya ini lagi tidak punya iman, lagi sakit, lagi punya masalah artinya. Dia tuh juga tidak berpikir ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi perwira ini yang ingin berjumpa. Dia katakan apa? Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja," garis bawahi kata sepatah kata saja, "maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Tadi di ayat 6 atau 7-nya dikatakan, katakan sepatah kata saja. Nah, ini penting. Apa kaitannya dengan iman kita? Ya, tadi dikatakan, katakan sepatah kata saja. Apa sih yang dikatakan oleh perwira itu? Perwira itu katakan begini, kalau Tuhan katakan kepadaku pergi, maka aku akan pergi. Katakan datang, maka aku akan datang. Katakan kerjakan, maka aku akan kerjakan. Sepatah kata bagi perwira ini, itu karena dia sebagai seorang perwira. Sehingga dia melihatnya, ya, sepatah kata itu seperti seorang tentara kepada bawahannya. Sehingga itu menjadi rema, menjadi kekuatan buat imannya. Sehingga dia katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak perlu datang, cukup katakan sepatah kata. Lalu dia tangkap seperti itu untuk imannya. Sehingga dia pulang, lalu kita tahu bahwa hambanya sembuh.
Ingat dengan wanita pendarahan 12 tahun, ya. Wanita pendarahan 12 tahun itu pernah mengatakan begini, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, kenapa wanita pendarahan ini mengatakan seperti itu dan perwira itu mengatakan seperti itu? Karena mereka punya latar belakang yang berbeda, mereka punya masalah yang berbeda, mengatasinya juga berbeda. Bagi wanita yang 12 tahun pendarahan itu, dia itu untuk menggapai Tuhan Yesus itu susah karena dia lagi sakit, ya. Sehingga imannya mengatakan, andai kataku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu tidak pernah tertulis di dalam kitab suci. Itu terjadi saat kondisi yang menghimpitnya dan apa yang dia bisa lakukan, imannya mendorong dia untuk mengatakan seperti itu. Nah, dan latar belakang daripada perwira juga sama. Seorang perwira kepada bawahannya juga sama. Dia katakan A, A, B, B, C, C, kerjakan, kerjakan, pergi, pergi, pulang, pulang. Sehingga itu yang melatar belakangi bahwa imannya berkata seperti itu. Dan itu terjadi, Tuhan hargai semuanya. Nah, apa sih maksudnya? Iman itu tidak terkondisi dengan apa masalah kita, apa latar belakang kita, ya. Tapi saat firman itu bekerja di dalam kita, maka apa yang Tuhan katakan di dalam hati kita, ya, iman kita lalu mengatakan hal tersebut, maka itu akan terjadi dan maka itu akan sembuh. Makanya tadi dikatakan, katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Nah, iman itu artinya apa? Terbentuk dari firman Tuhan. Saya yang lalu ada pelayanan di salah satu kota, ya. Jadi ada seorang teman setelah selesai saya pelayanan, khotbah, turun, lalu kita pergi makan, lalu bapak tersebut ngomong, Pak, khotbahnya memberkati. Ya, semua khotbah memberkati, toh Pak. Saya bilang, bagus Pak. Ya, semua firman Tuhan pasti bagus lah. Lalu saya ngomong, bagusnya di mana? Memberkatinya di mana? Saya kepingin tahu, toh. Nah, bapak ngomong, bapak katakan begini, anggap saja ABC gitu ya. Setelah itu dia jabarin, 5-7 menit dia ngomong. Nah, seingat saya nggak ngomong kayak begitu. Hanya sepatah yang tadi dia katakan aja. Saya ngomong itu. Tapi setelah itu, dia cerita sendiri masalahnya. Dia cerita sendiri latar belakangnya. Saya punya begini-begini. Nah, itulah firman Tuhan yang hidup. Masalah dia apa, latar belakang dia apa. Tapi waktu firman itu nyampe di dalam hatinya, ya, lalu bekerja, nah itu membentuk imannya, lalu membangkitkan imannya. Lalu itu yang membuat dia melangkah dan saya percaya maka dia juga akan keluar dari masalahnya. Nah, sehingga jangan pernah membatasi Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, password itu bicara apa? Bicara iman. Dan itu diberikan kepada seorang wanita, ladies, sebagai penolong. Jadi memang kita tahu bahwa iman seseorang itu yang menyembuhkan. Tapi melalui kasusnya di perwira ini kita bisa lihat bahwa iman kita bisa ngebooster iman orang. Bisa menolong orang. Sehingga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita harus terus ya memelihara iman kita, membangkitkan iman kita. Lalu ada kata begini, iman sebesar ini tidak aku jumpai di dalam orang Israel. Kenapa Tuhan Yesus ngomong begini? Karena Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya dalam 2 Kejadian. Kalau kita ketik sebesar biji sesawi, itu keluar 2 Kejadian aja yang Yesus ngomong. Satu, waktu murid-murid Yesus itu sedang mau menyembuhkan orang yang sakit ayan, kerasukan dan sakit ayan. Lalu mereka nggak percaya. Tuhan Yesus katakan, kamu kurang percaya. Ya, andai kata imanmu sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa memindahkan gunung ini. Nah, artinya mereka lagi punya masalah, ada orang sakit, tapi imannya.
kurang percaya. Lalu yang kedua adalah kepada murid-muridnya juga. Dikatakan, jikalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau katakan kepada pohon ara ini terbantunlah, maka pohon ara ini terbantun. Itu bicara tentang apa? Tentang pengampunan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang percaya itu bisa menjadi kurang percaya dikala dia menghadapi masalah. Orang percaya bisa menjadi orang percaya yang tidak dewasa dikala dia tidak bisa mengampuni. Nah, sehingga percaya kita, iman kita itu harus bertumbuh. Pak, percaya kan itu dipilih Tuhan, Pak. Percaya itu ada dua. Percaya yang pertama adalah waktu kita belum percaya. Memang bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan memilih kita untuk menjadi orang percaya. Itu percaya yang pertama. Percaya yang kedua adalah percaya yang sifatnya progresif. Yang artinya kita harus bertumbuh. Kita bisa kurang percaya. Makanya Tuhan katakan belajar percaya. Kurang percaya jikalau imanmu sebesar biji sesawi. Itu artinya harus bertumbuh di dalam iman kita. Ya, melalui persoalan, dilatih oleh Tuhan, dan semuanya seperti murid-murid. Begitu mengalami persoalan di dalam pelayanan, dia datang kepada Yesus. Yesus katakan, jenis ini kamu harus usir. Dengan apa? Dengan puasa. Dilatih lagi imannya dengan puasa. Lalu yang satu mengampuni. Artinya dia juga harus menjadi yang dewasa, yang bisa mengampuni. Ya, bisa mengampuni. Mengampuni itu memang tidak mudah. Mengampuni itu memang tidak gampang. Makanya diperlukan iman, ya. Iman. Iman itu artinya begini, melihat iman itu tidak hanya melihat masalahnya, iman itu tidak hanya melihat siapa yang disakiti, tapi iman itu kembali kepada firman. Apa yang firman katakan? Kalau firman katakan ampunilah 70 kali 7. Artinya kita memang tidak bisa melupakan orang menyakiti kita. Setiap kali kita ingat, kita ampuni. Nah, sehingga ya Tuhan katakan kepada perwira ini, iman sebesar ini tidak aku jumpai kepada seperti orang Kristen, ya, orang Israel maksud saya. Nah, sehingga dari sini kita belajar bahwa iman itu harus bertumbuh. Iman bukan hanya bertumbuh secara iman yang besar, tapi harus juga benar. Artinya harus ada dasarnya. Kenapa? Karena begini, beberapa waktu yang lalu, mungkin Lady juga ada nonton ya, video yang menurut saya ada seorang yang kurang bijaksana menurut saya ya. Dia mengomentari sebuah lagu, kalau nggak salah lagunya itu singkatannya WG, walau gunung apa tak beranjak, WGTB ya. Walau gunung tak beranjak, itu kan sesuai Alkitab ya. Alkitab kan bilang jikalau iman sebesar biji sesawi maka engkau bisa memindahkan gunung. Nah, dia mengatakan lagu itu kurang pas seperti orang tidak beriman. Kita harus punya iman yang besar. Karena Tuhan katakan, jikalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Artinya kamu pasti bisa memindahkan gunung. Betul, kalau Tuhan mau, apapun bisa dipindahkan. Tapi bukan berarti kita mencobai loh. Tuhan pernah kerjakan itu, sejarahnya ada di Mokatam. Ya, di mana ada seorang pejabat di Mesir itu ingin mencobai firman Tuhan. Sedang ingin mencobai Tuhan. Ingin menantang melawan Tuhan. Bukan ingin mendemonstrasikan. Beda. Orang kalau ingin mencobai, dia berurusan dengan Tuhan. Makanya Tuhan buat, menurut sejarahnya, gunung itu pindah. Tapi itu tidak bisa dilakukan lagi. Itu hanya satu kali atas sekehendak dan seizin Tuhan. Kita melihat firman Tuhan itu tidak boleh semua dipukul rata harus dilakukan. Tuhan sudah katakan seperti kepada Nuh bahwa tidak akan pernah ada air bah lagi. Sehingga tidak mungkin ada lagi pembangunan bahtera. Nggak ada air bah, nggak mungkin ada air bahteranya. Itu jelas. Jadi hanya untuk satu pribadi, satu kasus, satu zaman. Selesai di situ. Kemarin kan mungkin pernah kita lihat di media sosial juga toh. Entah di India atau di Afrika.
Orang bangun Batra, ngumpulkan dana semuanya. Setelah itu dibangun setengah, tidak jadi, uangnya dipakai untuk hal hidup hedonis oleh orang itu. Itu jadi masalah lagi. Nah, kita akhirnya terjebak dengan hal-hal seperti ini. Nah, waktu dikatakan memindahkan gunung itu bukan berarti secara harafiah lagi kita memindahkan gunung. Itu bicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, sehingga dia katakan tidak bisa, iman kita harus besar. Pasti bisa, itu lagu tidak pas. Nah, kita harus tahu bahwa maksud Tuhan itu bukan seperti itu. Lalu dia katakan, di mana ayatnya yang mengatakan bahwa gunung itu tidak bisa dipindah? Setahu saya, iman sebesar biji sesawi bisa dipindah. Artinya semua bisa dikerjakan. Dia lupa. Tidak semua ayat itu harus ditulis secara eksplisit. Ada yang ditulis secara implisit. Artinya tersurat, tersirat. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego pernah ngomong begini. Aku percaya Tuhanku sanggup menolong. Meskipun Tuhanku tidak menolong, aku tetap percaya. Nah, itu ada kan kalimatnya sama. Aku tahu Tuhanku bisa memindahkan gunung, tapi meskipun gunung itu tidak pindah, aku tetap percaya. Nah, apa salahnya? Nah, sehingga iman sebesar ini bukan berarti bicara besar itu hanya besar penggelembungan. Besar itu harus punya dasar. Karena Tuhan bicara iman itu adalah dasar. Iman itu adalah bukti. Artinya bisa dibuktikan dan punya dasar. Harus bisa terrealisasi. Harus menjadi fakta dan kenyataan. Jangan katakan apa yang kita ngomong iman kita itu tidak bisa jadi. Kalau tidak jadi, itu keinginan kita. Sekarang kita boleh cek apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Waktu pada zaman itu mereka hidup dengan imannya sehingga mereka akhirnya melihat bayi Yesus lahir dan semuanya. Surga kita pernah lihat, surga kita nggak pernah lihat. Dengan iman kita percaya. Dengan iman kita itu sebagai bukti dan dasar. Tapi satu ketika kita akan lihat. Sehingga iman itu menjadi bukti bahwa satu ketika kita akan lihat. Menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya ikut Tuhan itu tetap harus punya dasar yang benar. Bukan sekedar hanya bisa bicara besar. Besar yang Yesus katakan kepada perwira ini besar dan benar. Bedanya di mana, Pak? Saya kasih contoh. Kalau kita bicara mukjizat. Kalau mukjizat itu kan artinya sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia, hanya dilakukan oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa kita raih dengan iman. Setuju ya? Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Dan juga di kisah yang lain 4.000 laki-laki. Itu bicara iman. Bicara hal yang mustahil. Tapi dasarnya mana, Pak? Dan terbukti nggak? Kita tahu terbukti. Sejarah, banyak saksi, terbukti. Dasarnya apa? Dasarnya adalah 5 roti, 2 ikan. Itu artinya dasarnya. Nggak bisa tanpa dasar, Yesus itu tiba-tiba kling. Lalu tiba-tiba roti turun dari langit gitu ya. Lalu tiba-tiba ikan gitu muncul. Nggak bisa. Air menjadi anggur. Ada dasarnya. Air dirubah menjadi wine, anggur. Tidak bisa Yesus tiba-tiba kling di gelas itu tiba-tiba anggurnya muncul. Orang kaget gitu. Itu bukan, itu sihir, itu hantu. Petrus berjalan di atas air. Di atas air. Bukan di atas-atasnya air. Kalau di atas-atasnya air ngambang begini. Itu hantu. Tuhan berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Ada dasarnya. Nah, sehingga maksud saya mengatakan ini, iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ada dasarnya. Tapi ada sesuatu yang melampaui akal kita. Jadi tetap ada akal, tapi melampaui akal kita. Nah, itu iman. Nah, itulah yang dikatakan kepada perwira itu. Iman sebesar ini tidak aku jumpai kepada orang-orang Israel. Ya, jadi besar harus juga benar. Lalu apa yang dilakukan oleh eh,
perwira ini? Dia pulang. Di Matius 8 ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya. Nah, kita sebagai istri, ladies, ya, kita melangkah dulu. Kita lakukan bagian kita dulu. Kita jangan katakan, Pak, dia kan belum beres, Pak. Saya sih bisa tunduk, saya sih bisa nolong, saya sih bisa berdoa bagi dia kalau dia begini, kalau dia begitu. Nah, tidak. Tuhan mau kita melangkah dulu. Apakah waktu Yesus katakan sembuh, dia sudah lihat kesembuhannya? Belum. Tapi perwira itu dia berjalan, dia melangkah dengan imannya. Jadi memang ada mukjizat yang Tuhan langsung kerjakan. Tetapi juga ada mukjizat yang Tuhan mau kita melakukan ketaatan kita dulu. Kita melangkah dulu. Termasuk kalau kita lihat tadi waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki itu, apakah waktu Yesus berdoa lalu ikannya berubah jadi banyak? Apakah rotinya berubah jadi banyak? Tidak. Yang terjadi ya tetap 5 roti 2 ikan. Tetap kita harus menghadapi masalah. Tapi waktu dia melangkah, waktu dia membagi-bagikan, murid-murid membagikan roti dan ikannya, tidak habis-habis. Sehingga puluhan ribu orang bisa makan. Bahkan dikatakan sisa 12 bakul. Untuk siapa? Untuk persiapan, mereka menuju masa depan, mereka pelayanan, dan lebihnya 12 bakul lebih. Lebihnya untuk anak-anak atau anak yang Tuhan ambil 5 roti dan 2 ikannya. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Sehingga percayalah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, kita melangkah terlebih dahulu, kita taat, percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bahwa kami hari ini menyadari bahwa kami adalah seorang istri, wife, seorang ibu, yang juga Tuhan percayakan keluarga kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami meskipun hidup di zaman modern ini dengan media sosial dan semuanya, tidak salah kami mengupload dan semuanya. Tetapi alangkah bijaksananya jikalau kami juga mempermuliakan Tuhan sehingga ada keseimbangan di dalam hidup kami. Dan juga kami harus tahu identitas kami bahwa kami adalah anak-anak Allah dan juga kami adalah seorang istri dan juga password yang menggambarkan iman bahwa kami adalah seorang penolong yang menolong keluarga, pelayanan, istri, suami, dan juga anak-anak dan semuanya. Percayalah, jerih payah kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Melangkah, taat, dan maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Terima kasih Bapak. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa, doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Lagi nyatakan Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin.
suka-sukamu.